Permisi kok, sorry ganggu kok. Koko melakukan apa untuk mendapatkan 10 M pertama? Cepet banget tuh sebentar. Tadi bilang apa? Koko melakukan apa untuk mendapatkan 10 M pertama kok? Hah? 10 M? Iya. 10. Oke, gimana cara dapat 10 10 M pertama. Aku nggak tahu. Belum dapat. Udah ada 10 M nih kayaknya. belum. Tuh sebentar deh. Enggak. Tapi sebelumnya kayak itu papa aku mah. iya, tapi sebelumnya saya dengan siapa nih? Ini Aska Corbuzier. But how do you get so tall, bro? Genetics, milk, a lot of milk. Iya, susu. Terus menurut Koko working out itu bikin lebih tinggi atau bikin lebih pendek? Working out nggak affect apa-apa. It's fine. It doesn't affect anything. Jadi kapan Koko workout? Ini cepet banget ya interviewnya. Nggak ada restnya ya. Tapi dari kapan Koko workout? Dari 12 mungkin. 12? Ya, dari 12 ya. Last time you started working out like gym dulu atau langsung cardio? Aku dari boxing terus nge-gym. Aku boxing dulu terus nge-gym. Ya. Sampai sekarang boxing? Sampai sekarang masih boxing, tapi lebih ke tricking. I know useless tapi masih keren lah. Koko ada pacar gak? Enggak. Itu personal lah, hold on. Enggak. Tapi sekarang lagi cari? Enggak juga. Enggak juga. Ada nggak sih kok satu pelajaran dari papa untuk menjadi sukses kayak sekarang kok? I think just keep doing like everything and then not about motivation tapi like determined terus you just have to keep working and of course dan aku juga privilege jadinya kalau I can't really say anything about that tapi masih kalau mau if you want something you still have to work about it. Tapi ada pressure nggak dari papa? There's pressure, pasti ada pressure tapi kalau ditanya lebih mending privilege atau nggak privilege ya pasti privilege lah. Kan kalau pressure untuk orang-orang yang nggak privilege kayaknya in my opinion is more and it's a lot harder untuk orang-orang yang nggak privilege. Jadinya for those people who isn't like growing up with money atau apa, it's tougher tapi if you really try I'm sure you guys can do it. And for me I'm still trying tapi pasti it's easier for me. Pasti Way lebih easier gampang. ya. Pasti Cuman lebih gampang. ada nggak sih kayak teman-teman pas dulu tuh pernah iri sama Koko yang mungkin punya privilege yang segini besar? Kayaknya enggak sih. Karena aku juga kan di sekolah internasional dan semua teman di situ nggak peduli aku siapa. Dan that's the thing I'm very proud of. Kayak there's two friends you need, dua teman yang kamu butuh. Satu itu orang-orang yang akan tolongin kamu, people that's gonna help you with your work and everything. Second, orang-orang yang nggak peduli kamu siapa. And luckily aku udah ketemu dua-duanya. Ada dua-duanya itu ya. Yeah. Jadi Koko nih sebagai orang yang tidak peduli dengan orang atau yang satu lagi itu kok? Untuk orang lain? Depends on the person, depends on the thing. Kayak kalau aku temenan sama orang tapi aku juga kerja sama dia, then of course aku peduli. Of course I care. Tapi ada beberapa teman yang aku nggak peduli dia lakukan apa. Karena it's just fun. You like being in media? Suka nggak di media sekarang? I like it. I'm not very good at it. Aku nggak terlalu bagus sebenarnya. I barely post anything, man. Why do you say so? Why do you say you're not that really good? Karena kayak papa aku postnya lebih nada, postnya lebih. Aku kalau lihat Instagram aku nggak pernah post karena aku nggak tahu posting apa. Memang nggak suka post ya? Bukan itu, cuma mungkin nggak sekreatif mereka lah. Tapi I try, aku coba. Out of the years that you've made content, apa sih tantangan paling besar? Maybe just because I'm shy a little bit. I'm an introvert. Oh, you're an introvert? I'm an introvert, ya. Aku jadi introvert. Jadi sebenarnya kalau ke event atau apa, aku nggak mau. Nggak suka kayak event suka. segala macam kayak gitu? Nggak terlalu. Kecuali ada teman-teman atau apa, ya udahlah. Tapi kayak kan masih harus ke event, masih harus ke apa, and then just you have to tough it up, you know. Tapi menurut Koko semua orang like jadi content creator nggak? I mean if you try hard enough bisa. Semua orang bisa jadi content creator, tapi mungkin bukan untuk semua orang. Karena there's a couple people out there yang mungkin coba jadi content creator tapi nggak suka itu. Nggak suka. Mungkin nggak akan suka. Tapi Koko memang suka ya berarti? Ada sukanya juga? There's of course I love a couple things about it and I don't like a couple things about it. Meeting new people, meeting these like it's fun. Ini very fun. Tapi I don't like having to post like every day or things like that. Itu kenapa aku juga postnya nggak terlalu sering. And then but I'm very blessed. I am very blessed and I'm very happy. Tapi cara maintain maksudnya sekolah sama posting kayak gitu gimana kok? Nggak ke sekolah, aku batal. Nggak. No, don't do that. Cara maintainnya gimana kok? Jadinya harus lihat absennya itu berapa. Terus kalau masih ada ya absen aja, enggak. I think just like you really need to be passionate about it. You really need to work hard about it. Kan, and you need a lot of friends. Karena the only reason sekolah aku masih nggak apa-apa itu karena aku punya beberapa teman yang tolongin aku. Yang kayak ini yang kamu, this is what you missed, this is what you need to learn kayak gitu. And that's the thing. Have friends. Always have friends about this. Karena a lot of people you're gonna think like aku pengen lakukan kayak alone, gak mau ada teman-teman atau apa. I wanna do this by myself.
why? Kenapa? You know, nggak ada orang yang bilang, oh kamu lakukannya sendiri, amazing. It's just like, no, you gotta have friends to like congratulate you. And if you want to do some things yourself, nggak apa-apa. Tapi have friends to like help you, have friends untuk kayak encourage you kayak gitu. Tapi apa sih satu tempat yang mungkin bagus banget untuk cari teman yang baik banget? Satu tempat sekolah bisa, atau kalau jadi content creator, other content creators. Ada beberapa content creator yang wants to be friends, and then just try to be friends with them. Tapi menurut Koko ada nggak sih korelasi dengan gym sama sukses? Interesting. I don't know. Mungkin ya. Mungkin kalau Aska nggak nge-gym ini bakal gimana nih menurut Koko? Mungkin confidence. Aku confidence-nya beda. I think a lot of people will say this. Kalau kamu nge-gym, confidence kamu akan lebih tinggi. And I think that helped me a lot. Jadi kalau aku, if I'm more skinny, if I'm more whatever, nanti confidence aku lebih sedikit. Tapi kan banyak orang bilang content creator ada NPD ya kok. Koko ada NPD nggak? Yeah, I have it. I have that. No, yeah. You don't have it? Yeah. I mean, No. you're narcissistic about a couple things. Kayak, and everyone should be narcissistic about a couple things. Kayak for example, kalau tentang boxing, aku sedikit narcissistic. Sedikit. Aku kayak, kalau ada beberapa orang yang bilang, oh, aku bisa beat kamu, aku bisa lawan kamu, gak bisa. You can't. Nggak bisa. You can't do that. Tapi like you need to be narcissistic, tapi juga punya skill setnya untuk hype it up, you know, to like to be there. Yeah, like if I'm saying, oh, I'm narcissistic about how good of a podcaster I am, enggak. Karena I just started this dan papa lebih bagus atau apa kayak gitu. Jadinya kalau kamu sejago itu, boleh sedikit narcissistic. Boleh sedikit narcissistic. Oke kok. Apa sih nasihat terakhir untuk anak muda? You know what? Untuk keep on the trend, coba receive help. Receive help from other people dan juga help other people. That's the thing. Don't think you're on this journey alone because you're not. Jadinya kalau kamu mau lakukan semuanya sendiri, you're gonna fail. Tapi obviously you need to work on yourself juga. Tapi if you can receive help dan kamu bisa tolongin orang lain, itu penting banget. Jadi kuncinya tolongin orang lain ya? Tolongin orang lain dan ditolong sama orang lain. Siap kok. Thank you banget ya kok untuk nasihat hari ini. And wait, one last question. Umurnya Koko sekarang berapa? Umurnya, aku 19. 2006. 2006, yeah, you're a bit younger kan? 2007. 2007, you're too young. Oke kok, thank you banget ya kok untuk nasihatnya. Thanks bro. Permisi kok, di umur berapa kok mendapatkan 10M pertama? Di umur 25. 25 ngelakuin apa kok? Gua ngonten dan banyak nyari duit di sosial media sih. Oh, sebelumnya saya dengan siapa hari ini? Halo, gua Leo. Gua lebih dikenal sebagai FYP spesialis di TikTok. Terus awal masuk ke bidang ini kenapa kok? Oke, jadi di awal itu gua kuliah di luar. Terus di salah satu university terbaik di dunia, gua balik dengan gelar yang gua punya, gua pede banget dapat kerjaan, bro. Tapi ternyata enggak. Dengan sarjana itu, ternyata gua nggak dapat kerjaan karena pada saat itu COVID juga kan. Akhirnya gua mulai ngonten. Ternyata dari ngonten, gua ketemu jalan gimana caranya menghasilkan duit. Ternyata nggak harus kerja 9 to 5. Dan bahkan gua bisa menghasilkan jauh lebih banyak daripada target gua di awalnya kan. Dan sampai sekarang gua jadi bisa build tim, gua bisa pindah dari Medan ke Jakarta. Ya itulah gimana gua mulainya. Tapi untuk anak muda misalkan mau bikin konten kayak Koko dan sukses kayak Koko, apa 3 langkah pertama yang mereka harus lakukan untuk menjadi sukses kayak Koko? Buat teman-teman di sini yang mau ngonten, yang pertama pastinya harus pede dulu ya dan konsisten. Nggak banyak orang itu pede dan konsisten. Jadi either mereka semangat dulu di depan tapi apinya hilang gitu ya, atau mereka dari awal bahkan nggak mulai karena takut dikata-katain kan gitu. Yang kedua, teman-teman yang mau ngonten, kalian harus temuin niche kalian mau ngonten di mana. Sekarang ngonten apapun itu ada penontonnya kok. Kalian mau sesimpel ngonten golf doang itu ada loh konten kreator golf, gue tahu itu penghasilan 3 digit per bulan. Tapi untuk misalkan content creator zaman sekarang itu bakal di-replace sama AI nggak? Bakal digantikan sama AI di 5 tahun sampai 10 tahun ke depan nggak kok? Menurut gue nggak sih, karena balik lagi gini. Misalnya nih, teman-teman mau nontonin cerita Sultan, kenapa? Karena ada Victornya kan, bener kan? Kalau misalnya di sini kayak random AI girl gitu, belum tentu kalian mau nonton juga. Tapi udah nggak bakal digantikan sama AI sama sekali nih kok. Menurut gua AI itu akan membantu proses dari content creating, tapi nggak yang sampai menggantikan si sosok content creatornya. Makanya teman-teman harus bisa bangun personal branding yang kuat juga. Tapi kalau editor gitu bisa digantikan nggak sama AI? Menurut gue editor juga akan terbantu banget pekerjaannya bro. Jadi mungkin kita sambil jalan ya. Jadi gue sekarang juga lagi kembangin platform untuk clipping. Clipping ini kan mayoritasnya itu clipper ini editor kerjaannya. Nah jadi clipper ini sangat terbantu dengan adanya AI. Dulu output dari clipper gue di kantor dari yang satu orang sehari cuman bisa 10-15 konten max ya. Sekarang kita bisa produce up to 50
bahkan 100 konten Terus daily. kenapa Koko berkecimpung untuk clipping kok? Karena menurut gue punya feeling yang sama ketika gue lihat industri clipper ini seperti gue lihat industri affiliate di 3 tahun yang lalu. Dan gue termasuk orang yang hidupnya berubah karena masuk ke industri yang baru mulai. Dan gue lihat ada kesempatan yang sama di clipping ini. Gue yakin teman-teman di sini yang mau coba jadi clipper juga bisa maksimalin sih kesempatan ini. Mumpung masih baru ya. Iya, Mungkin masih bro-nya juga lukratif. harus clipping. Mungkin ya. Tapi saya belum clipping sama sekali sih kok. Wah, nah kalau gitu kita langsung clip aja si cerita Sultan. Siap kok. Mungkin ini agak pertanyaan yang agak aneh ya kok. Tapi menurut Koko nepotisme itu bagian dari Koko punya kesuksesan nggak? Kebetulan ya, enggak banget. Kalau di gue ya, karena balik lagi, gue bisa dibilang generasi pertama yang mulai konten. Orang tua gue itu bisnisnya konvensional banget, kayak ya kita standar Cindo lah, punya toko gitu kan. Tapi gue memilih untuk punya karir sendiri. Bukan berarti gue nggak dapat privilege ya. Privilege gue itu tiap hari gue bisa balik ke rumah, gue tahu di meja tetap ada makanan. Tapi ketika gue membangun karir ini sebagai konten kreator, itu bisa dibilang gue nyari jalannya itu usahanya sendiri. Walaupun gue nggak bisa pungkiri respon secara mental dari keluarga itu pasti ada dong. Pasti ada ya. Pasti ada dong. Jadi keluarga pernah remehin Koko sebenarnya. Di awal bukan remehin, tapi lebih ke arah mereka takut guanya salah jalur kan, karena kan nggak sesuai dengan jalur nyamannya mereka. Betul. Tapi once mereka sadar, oh ternyata nih anak bisa loh punya jalannya sendiri, ya mereka pasti support. Untuk Koleo sendiri 5 sampai 10 tahun ke depan targetnya mau apa nih kok? Per sekarang gue pengen bangun komunitas clipper terbesar di Indonesia. Wow, itu akan terjadi itu pasti. Amin. Amin Jadi terjadi. teman-teman langsung join Clipo sekarang. Clipo sekarang ya kok. Tapi untuk konten creator baru mereka harus langsung join bagusnya atau memang mereka tunggu dulu 5 tahun atau setahun konten dulu, mapan dulu baru join clipping kok? Kalau clipping sih mulainya benar-benar dari nol sih bro. Jadi yang belum punya pengalaman konten pun juga bisa belajar. Kita kasih edukasi gratis juga sih di Clipo. Dan banyak orang itu gini bro. Nah ini gue notice ya, banyak orang itu mereka cenderung nanya, kok gue harus mulai sekarang atau 5 tahun lagi? 5 tahun lagi industri ini bakal ada atau enggak? Jujur ya, sekarang ini lu nggak akan bisa nebak 5 tahun lagi apa yang akan terjadi. Perubahan AI, perang, apa semua itu udah random banget. Amit-amit nih, misalnya lu kerja 9 to 5 atau lu buka toko, lu juga nggak bisa 100% yakin 5 tahun lagi perusahaan yang tempat lu kerja itu masih butuhin lu loh. Benar nggak? Lu buka toko, lu juga nggak tahu apakah 5 tahun lagi toko lu itu masih sustain. Amit-amit. Jadi kenapa kalau sekarang ada kesempatan di clipping, di konten, di affiliate, ya cobain aja gitu. Cobain semuanya aja. Cobain semua. Apalagi kalau masih muda ya. Tapi Koko udah merintis berapa lama nih? 6 tahun ada berarti? 7, 8 tahun? Enggak sih gue 4 tahun kali. 4 tahun. Selama 4 tahun, apa satu nasihat finansial terbaik yang Koko pernah mendapatkan? Kalau di gue ya, mungkin ini nggak sesuai sama banyak orang, tapi jangan hidup terlalu hemat. Kenapa itu kok? Gue tipe orang yang nggak mencatat semua pengeluaran gue merasa kalau misalnya di akhir bulan rekening gue itu udah sampai kurang, ya berarti gue gagal dalam kemampuan nyari duit yang lebih banyak. Oh jadi gitu ya kok. Tapi apa sih satu nasihat kehidupan yang paling bagus yang Koko pernah mendapatkan? Jaga nama baik kita ya. Jadi Reputasi. reputasi itu penting banget. Jangan sampai reputasi kita hancur, lu mau punya duit banyak pun orang nggak mau ambil duit lu. Lebih penting ilmu atau kepercayaan om? Menurut gue kepercayaan. Jadi karena orang pintar itu banyak. Orang yang bisa dipercaya itu nggak semua orang bisa dipercaya bro. Gitu. Karena gue nggak akan mau kerjasama dengan orang yang pintar, tapi dia nggak bisa gue percaya. Karena kenapa? Karena berarti dia akan jadi jauh lebih pintar menemukan cara-cara untuk makan gue kan. Pernah terjadi nggak kok? Untungnya belum ya. Tapi jangan sampai lah, amit-amit gitu. Tapi lebih penting siapa yang Koko tahu, apa yang Koko tahu? Network atau ilmu? Menurut gue di awal-awal apa yang kita tahu dulu. Karena dengan kita punya apa yang kita tahu, maka kita bisa ngembangin network kita. Kalau nggak, siapa yang mau dekat dengan kita kan? Kalau kita nggak punya expertise dimanapun. Tapi mungkin kan sekarang kan saya lihat di Indonesia tuh punya keranjang kuning, sedangkan di Amerika kayaknya nggak ada ya kok untuk keranjang kuning itu. Itu justru malah jadi sesuatu yang bagus untuk Indonesia atau jadi hambatan untuk Indonesia karena mungkin hard sellingnya terlalu banyak kok. Oke, sebenarnya di US itu sekarang malah TikTok Shop itu udah ada bro, dan udah ada. rising banget. Bahkan penjualan secara marketplace ya di TikTok Shop US itu grow terus. Untungnya itu kita Indonesia itu kita udah ngerasain dulu, dan market kita super besar. Kita sekarang negara dengan pengguna TikTok paling banyak. Jadi menurut gua kesempatan itu terbuka lebar sih. Terbuka lebar. Iya. Tapi terutama untuk content creator mereka start di TikTok dulu, Instagram dulu, atau mirroring semua aja dulu. Kalau kata gua mirroring aja sih. Mirroring semua. Jadi kan gak ada ruginya kan. Syuting sekali, posting di 2 tempat. Kerjanya sekali doang gitu. Tapi cara find niche yang tepat untuk Koko tuh gimana sih waktu itu? Mulai dari apa topik yang kamu suka. Jadi misalnya nih, mungkin Bro Victor senangnya itu tahu cerita hidupnya orang-orang dan betul. inspirasi dari orang-orang. Makanya mulai cerita Sultan kan. Kalau di gua dulu fokusnya gimana gua bisa make money online.
Jadi gue nyari tuh, Online. gue nyari tuh dropshipping, terus affiliate, konten. Akhirnya gue cobain semua kan. Ya cuman Tapi akhirnya gue fokusinnya di affiliate dan sekarang di clipping jadinya. mungkin penghasilan paling besar dari mana kok? Di affiliate TikTok atau mungkin dari endorsements atau mungkin dari clippingnya itu kok? Oke. Kalau di gua sekarang kombinasi ya bro. Mungkin di awalnya itu mulainya dari affiliate dulu, terus dapat lumayan juga dari endorsement. Tapi per sekarang karena gue juga ada brand, gue juga running beberapa project, salah satunya yang clipping ini, ya udah mulai balance lah. Gue berusaha supaya lebih balance, jadi jangan sampai amit-amit sesuatu terjadi, gue nggak bisa makan gitu besoknya. Iya, betul. Tapi kan susah nih kok. Maksudnya content creator cenderung mungkin relatively mereka turun ketika mereka baru ngonten setahun atau 2 tahun nih kok. Gimana sih agar kok bisa stay relevan dalam konten scene-nya ini? Menurut gua harus selalu improve konten kalian ya. Jadi contoh orang itu misalnya seneng lihat satu sosok atau berita tertentu itu pasti ada batas waktu tertentu. 2 bulan lupa, 3 bulan lupa. Makanya harus come up with something new. Kayak awalnya gua bahas affiliate ini, mungkin awalnya lebih banyak bahas tentang bagaimana caranya kalian bisa pasang keranjang kuning dulu di awal. Terus gue mulai membahas topik-topik yang lebih dalam. Bagaimana kalian bisa memilih produk, bagaimana kalian bisa live streaming, dan lain-lain. Terus sekarang gue bahas lagi gimana caranya kalian juga bisa make money dari clipping online. Jadi itu supaya gue tetap relevan kan. Dan kadang kan informasi yang kita share ya udah kita udah pernah share sekali, orang udah tahu juga. Nah makanya gue harus selalu come up with something new. Kamu buat something Iya. itu caranya gimana kok? Brainstorming dengan AI atau memang kok ada idenya di kepala nih kok? Nah menurut gue sekarang ini teman-teman jangan takut untuk mencontek. Mencontek. Iya, mencontek itu mungkin dulu kita pas sekolah kalau mencontek dihukum ya. Iya, dihukum. Tapi sekarang kalau content creator itu semua nyontek. Gua akui, gua ngonten, misalnya nih gua ngomong depan kamera konten monolog, itu gua pasti terinspirasi dari, let's say gua pernah nonton videonya Hormozi, bener kan? Gua bikin podcast gua karena nonton Diary of a CEO gitu loh. Jadi Iya. ya terinspirasi lah. Oh, terinspirasi. Iya. Jadi justru orang yang nyontek tuh paling jago di bidangnya kayaknya. Pastikan kalian nyontek dan bisa bikin lebih bagus. Bahkan gue selalu bilang ke teman-teman di sini yang followers gue, please nyontek gue, copy paste semua konten gue dan pastikan lebih bagus dari gue supaya nanti gue bisa contek balik loh. Bener nggak? Iya. Kan lebih enak gitu ya. Jadi kita semua itu saling supportive supaya kita bisa breakthrough limit masing-masing. Jadi Daripada kayak- yang lu jangan ikutin gue gitu. Iya, jadi kayak game nyontek-nyontekan gitu ya. Nyontek-nyontekan tapi kita tahu at the end of the day kita dua better off. Tapi last pertanyaannya kok, ini kayaknya lumayan banyak yang buat podcast nih kok. Mungkin untuk clippingnya kok lebih fokus ke karyawan atau customer kok? Kalau di menurut gua di awal-awal itu gua selalu bilang ke karyawan gua itu kita customer first approach ya. Jadi gimana pun customer harus puas. Dan customer gue ini kan dua nih, antara klien atau kreator yang butuh jasa clippingnya dan para clippernya. Gue mau pastiin kalau dua-duanya ini puas. Salah satunya di kita itu untuk para clipper kita itu potongannya 0% bro. Oke. Jadi mereka kalau misalnya klip berapapun hasil yang mereka dapatkan itu kita nggak ambil potongan sama sekali, full buat mereka. Wow. Nah, jadi supaya mereka itu juga merasa lebih dihargai dan juga lebih mau maksimal. Wow. Gitu loh. Itu Keren sih. banget sih kok. Itu saya belum tahu itu kok. Itu game banget itu kok. Oke kok. Apa sih mungkin nasihat terakhir untuk anak muda yang sering menitis menjadi sukses kayak kok? Jangan banyak mikir, mulai aja dulu. Kita nggak pernah tahu apa langkah yang kita ambil sekarang itu bisa bawa kita kemana sih. Jadi ya mulai aja dulu. Gitu. Oke kok. Last pertanyaannya kok. Ini kalau kok mau jawabin aja kok. Oke. Kalau boleh tahu kok, berapa cuan terbesar dalam setahun? Cuan terbesar dalam setahun. Ya M 2 digit aja M. lah ya. M aja lah. M aja lah. Oke, thank you banget ya kok untuk nasihat hari ini. Thank you. Yuk.